Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video saya kali ini, saya ingin membahas soal CPNS, SKB, Guru IPS, bagian profesional yaitu materi sejarah. Untuk berlangganan channel YouTube ini gratis, silahkan klik subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia adalah inti dari teori A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, D. Arus balik atau E. Sudra. Jadi inti soal nomor 1 adalah pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India itu adalah berdasarkan dari teori. Mari kita kupas secara singkat teori-teori mengenai masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kita mulai dari teori Brahmana. Menurut teori Brahmana, agama Hindu-Buddha disebarkan di Indonesia oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini didasari oleh pengamatan terhadap prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Literasi ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Hal inilah yang mendasari teori Brahmana. Teori yang kedua adalah teori Waisya. Menurut teori Waisya, agama Hindu-Buddha disebarkan di Indonesia oleh para pedagang India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu-Buddha disebarkan di Indonesia oleh para bangsawan atau ksatria dari India. Teori yang keempat adalah teori arus balik. Menurut teori ini, adanya peran aktif masyarakat Indonesia yang menimba ilmu ke India, lalu kemudian kembali lagi dari India ke Nusantara, lalu mereka menyebarkannya ke masyarakat Nusantara. Teori yang terakhir adalah teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkat teori-teori yang menyatakan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Lalu kemudian bisa kita jawab soal nomor 1, jawabannya adalah yang... Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, Waisya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Perubahan kehidupan sosial politik, budaya, dan geografis pada masa praaksara dengan masa sejarah di Indonesia dimulai dari... Apa itu masa praaksara? Secara etimologis, pra artinya sebelum, aksara artinya huruf atau tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa saat manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan masa sejarah adalah masa saat manusia sudah mengenal tulisan. Jadi, sejak manusia mengenal tulisan sampai sekarang. Zaman praaksara atau prasejarah berakhir di suatu wilayah ketika peradaban tersebut sudah memiliki sistem tulis-menulis. Apakah sampai sini teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan soal nomor 2? Mari kita bahas lagi. Bukti bahwa Indonesia telah memasuki zaman sejarah adalah ditemukannya prasasti. Prasasti adalah batu bertulis. Nah, prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia adalah prasasti Yupa dari Kutai. Prasasti ini berasal dari abad ke-5 Masehi dan menjadi bukti bahwa Indonesia sudah memiliki sistem tulis-menulis. Prasasti Yupa merupakan prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Hal inilah yang merupakan perubahan kehidupan sosial politik budaya dari masa praaksara ke masa sejarah di Indonesia. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang A. Berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara dengan adanya Yupa, catatan sejarah di Kalimantan Timur. Lanjut ke soal nomor 3, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia mulai berkembang ketika masa Hindu-Buddha.
Pernyataan berikut yang bukan termasuk dalam perubahan yang terjadi pada masa Hindu-Buddha adalah: A. Mengenal dan menganut agama dan kebudayaan berbasis monoteisme. Konsep monoteisme terdapat dalam Weda, yaitu percaya pada Tuhan yang satu. Jadi sejak adanya agama Hindu, masyarakat mulai mengenal adanya Tuhan yang satu atau monoteisme. B. Mengenal dan menganut sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin pemerintahan. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih terdiri atas kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Tetapi setelah masuk dan berkembang agama Hindu-Buddha ke Indonesia, kepala suku pun digantikan oleh raja yang dianggap sebagai keturunan dari dewa. Pilihan C. Mengenal tulisan dan memasuki zaman sejarah atau masa aksara. Ini pembahasannya ada di nomor 2 tadi ya. Jadi setelah agama Hindu-Buddha masuk dan ditemukannya prasasti Jupa di kerajaan Kutai, kerajaan Hindu, maka berakhirlah masa praaksara dan dimulailah masa sejarah. Pilihan D. Mulai mengenal dan menganut kepercayaan yang bersifat dinamisme. Perhatikan teman-teman, pada pilihan D ada kata mulai mengenal. Nah, padahal sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan yang dianut Indonesia adalah animisme dan dinamisme. Ada satu lagi totemisme. Jadi, bukannya setelah Hindu-Buddha baru mengenal dinamisme, tapi sebelum Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia sudah mengenal dinamisme. E. Mengenal organisasi kenegaraan yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap wakil Tuhan di dunia. Semenjak adanya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja dianggap memiliki sifat ilahiyah yang merupakan manifestasi dewa yang hidup di bumi. Jadi jawaban pertanyaan nomor 3 yang bukan termasuk dalam perubahan sejak adanya Hindu-Buddha adalah ya, betul, yang D. Karena sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakatnya sudah mengenal kepercayaan yang bersifat dinamisme. Terima kasih telah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih, wassalamualaikum.